Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat ditandai angin kencang disertai hujan lebat, mengakibatkan satu pohon berukuran besar tumbang dan menimpa ruko di Jalan Saleh Hambali, Kecamatan Kidiri, Kabupaten Lombok Barat. Pohon tumbang tersebut langsung dievakuasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 30 menit, termasuk membersihkan material pohon yang menghalangi jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tercatat pohon tumbang di Lombok Barat sekitar 30 pohon hingga 50 pohon tumbang akibat angin kencang dalam pekan ini. Beberapa di antaranya menimpa rumah warga dan menghalangi jalan raya. Pohon tumbangnya karena pohonnya udah mati sebelah, kena angin langsung jatuh menimpa sebuah ruko yang ada di samping kiri kami, dan sekarang kami sudah melakukan pengevakuasian pohon tumbang dan memotong dahan-dahan dan pohon induknya dan melakukan pemotongan lagi untuk membersihkan di puing-puing di depan toko. BPBD Lombok Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama angin kencang dan hujan lebat yang masih berpotensi terjadi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Dari rekaman CCTV nampak satu dari dua pelaku menggasak satu unit sepeda motor di Jalan Kebonanas Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Korban yang hendak menggunakan motor melihat motor tersebut sudah tidak ada di lokasi. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku berinisial KZ dan DK berhasil diringkus polisi, namun motor korban sudah dijual pelaku senilai Rp3.500.000. Motif dari DK adalah merasa sakit hati oleh perkataan korban. Makanya dia menggunakan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Kawanan gajah itu melulu lantakan perumahan warga. Kawanan gajah yang datang malam hari itu langsung diusir warga dengan menggunakan bunyi-bunyian dan lampu. Akibat kedatangan kawanan gajah itu, 20 rumah warga rusak, 5 diantaranya rusak parah hingga tak bisa ditinggali. Salah satu mobil warga dirusak dihancurkan kawanan gajah tersebut. Hingga kini polisi maupun pihak berwenang bersama masyarakat terus melakukan pemantauan dan upaya menghalau kawanan gajah agar tidak kembali ke pemukiman warga. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri, terutama di malam hari. Diduga kawanan gajah itu masuk ke perkampungan warga untuk mencari makan. Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngatung melaporkan. Ayo warga Lombok Barat, kita sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024. Kenalkan, Farin Hairatul, calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Ayo bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Buka surat suara, coblos nomor 1, Novar Furqani Farinduan dan Hajah Hairatul. Ingat, coblos nomor 1, Farin Hairatul untuk Lombok Barat, juara, maju, dan sejahtera. Saudara-saudaraku, warga Lombok Barat yang kami cintai. Kami adalah putra dan putri yang lahir dari rahim Bumi Patut Patuh Pacu. Kami adalah kekuatan yang saling melengkapi. Kami ingin membawa Lombok Barat
menjadi daerah yang membanggakan. Dengan mimpi dan harapan yang besar, saya, Nur Hidayah bersama Imam Kapali, siap untuk memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta, mewujudkan jalan baru untuk Lombok Barat maju. Semua permasalahan ini harus selesai. Semua ini harus dimulai dari memilih seorang pemimpin yang tepat. Kalau di bidang kesehatan tentunya kami ingin mengelola pendanaan dan sumber dayanya. Untuk UMKM membutuhkan pendekatan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan. Dan di bidang pendidikan kami ingin memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Seru tiara telu, bukti sak perlu. Ingat manis, nomor 3 untuk Lombok Barat hebat. Lazada, pemimpin bijaksana dengan solusi berbasis desa. Pilih Lazada, nomor urut 4 untuk Lombok Barat sejahtera dari desa. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Grounding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Grounding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Ritual adat melemerin ini wajib digelar setiap tahunnya, yakni pada saat musim penghujan tiba. Untuk tahun ini ritual dipusatkan di rumah salah seorang warga di Dusun Langkalako, Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ritual digelar selama sehari semalam. Sebelum ritual adat dimulai, puluhan warga berkumpul dan urunan menyerahkan hewan ternak atau hasil bumi mereka untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Sebelum makan bersama, warga menggelar doa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan, Sang Pencipta, agar diberikan keberkahan hasil panen yang melimpah dan dihindarkan dari gangguan hama. Kepala Desa Gunjan Asri, Junaike, menuturkan, sebelum acara puncak dimulai ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan warga, yakni makan dan merokok hingga acara selesai dilakukan. Jadi kita membuat acara ini dalam rangka menyambut musim tanam. Sebelum warga kita menanam baik itu padi, jagung dan sebagainya, maka diadakanlah acara ini. Acara apa namanya? Apa ritualnya? Ritual ini namanya melemerin. Secara apa arti filosofisnya bisa dijelaskan, Pak Kades? Kita menyambut musim tanam itu sebelum kita menanam itu kita harus adakan acara ini dulu. Junaiken berharap ritual adat warisan leluhurnya di desanya ini tetap dilestarikan serta mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai warisan tak benda. Dari Lombok Utara, Harika Sedia News melaporkan. Di Maramalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sejumlah anak muda kreatif berinovasi menyulap sampah limbah plastik menjadi mebel non-estetik dan bernilai jual tinggi. Setiap harinya, mereka mengumpulkan limbah plastik, mulai dari botol, plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dibakar dalam oven selama 2 jam. Hasilnya, keramik plastik dengan motif estetik warna-warni yang sangat unik. Olahan plastik kemudian dibuat jadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Kursi aja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa ngabisin sampah plastik sekitar 6 kilo bang. Nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding. Mebel limbah plastik ini dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Produk furnitur limbah plastik ini dipasarkan online, bahkan menembus pasar ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Riau. Melalui olahan limbah plastik ini, Rovan dan teman-teman bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini.
Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama, mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Sila, Pak. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. apakah kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita tidak kena interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus
dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea Blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana?